Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus. Senang kembali kita berjumpa di dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Dan kita akan mengambil tema yaitu takut adalah musuh dari iman. Mari kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus, kalau kita membaca di dalam perikop ini sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah danau, tepatnya di area Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias, atau sering disebut dengan istilah Sea of Galilea. Saudara, begitu luar biasa pada waktu itu kalau kita melihat di dalam peristiwa ini. Murid-murid tidak pernah menduga, para murid tidak pernah menyangka ketika mereka naik perahu bersama Yesus, di mana dikatakan tadi hari sudah mulai petang, maka tiba-tiba atau sekonyong-konyong terjadilah angin taufan yang dahsyat, sehingga membuat danau yang tadinya teduh menjadi danau yang bergelombang airnya, dan membuat air itu masuk ke dalam perahu mereka. Dan kita bisa melihat di dalam peristiwa itu, para murid begitu sangat takut, saudara. Sehingga mereka membangunkan Yesus yang pada waktu itu sedang tidur di buritan. Dan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, mari kita merenungkan berapa banyak di antara kita. Bukankah kita seringkali seperti ini? Jujur Bapak Ibu Saudara, berbicara yang namanya persoalan. Selama kita hidup, selama kita ada di muka bumi ini, siapapun kita, apakah Anda seorang pengusaha, ataukah Anda seorang bisnismen, wira swasta, atau Anda seorang hamba Tuhan, Anda yang bergelut di bidang perekonomian, di dalam pelayanan, saudara. Setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya persoalan. Entah itu persoalan ekonomi, keuangan, sakit penyakit, rumah tangga, apapun itu bentuknya. Sebab selama kita hidup, persoalan memang tidak pernah kita undang. Tetapi itu tiba-tiba, saudara, sekonyong-konyong bisa datang dan terjadi atas setiap kita. Anak kita tiba-tiba sakit, usaha kita menjadi sepi, saudara. Apalagi hari-hari ini di tengah pandemi corona, bagaimana setiap orang menghadapi persoalan yang namanya keuangan, menghadapi kesulitan di bidang bisnis atau perekonomian. Saudara, mari saya berkata pagi hari ini,
Apapun masalah boleh terjadi, tapi sikap kita, respon kita, itu jauh lebih penting dari semua yang kita hadapi. Artinya cara kita menanggapi, cara kita meresponi sebuah persoalan, itu akan sangat menentukan bagaimana kita akan menerima, akan menikmati, sekalipun di tengah situasi yang sulit, sekalipun di tengah situasi yang goncang, tapi kita akan tetap menikmati yang namanya damai sejahtera. Kita akan menikmati yang namanya keadaan yang tenang, dan kita tidak menjadi panik, kita tidak menjadi cemas, kita tidak menjadi khawatir, saudara. Kuncinya apa? Kuncinya adalah jangan takut. Saudara, mari hari ini, apapun boleh terjadi, tapi yang penting adalah mari jangan takut. Para murid mengalami ketakutan. Pada waktu itu mereka takut melihat badai. Mereka takut melihat gelombang air yang begitu sangat luar biasa menghantam perahu mereka. Saudara, inilah yang menjadi titik persoalan. Ada banyak kali kita sering melihat yang namanya gelombang, melihat yang namanya angin taufan yang datang, seolah-olah itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa dan dahsyat bagi kita. Saudara, kalau kita memandang sebuah persoalan, maka kita akan cenderung tanpa sadar kita sudah tidak melihat ada Yesus yang jauh lebih besar dari semua persoalan. Ketika kita melihat masalah, saudara, maka itulah yang menjadi sebuah hal yang tanpa kita sadari. Kita tidak lagi memiliki iman. Kita tidak lagi memiliki yang namanya kepercayaan kepada Yesus. Bahwa dia mampu, dia sanggup, dia bisa, dia punya kuasa yang besar, saudara, untuk memulihkan kita. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan anak saudara yang sakit. Yesus punya kuasa yang dahsyat untuk menyembuhkan sakit saudara. Yesus punya kuasa yang dahsyat untuk menolong bisnis saudara. Yesus punya kuasa yang dahsyat dan dia tidak pernah terlambat menolong kita. Saudara, mari hari ini belajar dari peristiwa Danau Tiberias. Bukankah ketika Yesus bangun dan dia menghardik taufan itu, maka angin itu pun menjadi reda dan danau itu pun menjadi tenang. Artinya apa? Artinya ketika masalah yang besar sekalipun yang kita hadapi, kalau kita percaya kepada Yesus, maka sebesar apapun, sesulit apapun persoalan kita, bagi Tuhan itu terlalu mudah untuk Tuhan menyelesaikan itu bagi kita. Mari hari ini percayalah, saudara, Yesus punya kuasa yang besar menghadapi masalahmu yang besar. Mari hari ini jangan lihat persoalan, jangan lihat masalah, tapi lihatlah Yesus di atas semua masalah kita. Maka semuanya tidak akan menjadi bermasalah, saudara. Mari kiranya renungan yang singkat ini menyadarkan kita pagi hari ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 hari-hari ini, di tengah tingkat kesulitan yang kita hadapi, di tengah gelombang masalah yang sedang Anda harus gumuli, mari hari-hari ini tetaplah bangun iman saudara. Mari tetap jaga iman saudara. Mari bangkitkan imanmu untuk melihat Yesus yang besar. Bangkitkan imanmu untuk mempercayai Dia di tengah situasimu yang tidak mudah ini. Tapi percayalah, Yesus sanggup untuk memulihkan hidupmu. Yesus sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Yesus bisa menolong saudara. Mari hari ini tetap percaya kepada Yesus. Mari hari ini tetap memiliki iman. Karena iman adalah kunci untuk kita menang atas segala perkara. Orang yang menang adalah orang yang memiliki iman.
Tetapi orang yang kalah adalah orang yang seringkali justru membawa dirinya kepada sebuah area ketakutan dan membunuh imannya di tengah badai. Saudara, mari hari ini jangan sampai kita tidak lagi memiliki iman. Mari hari ini tetaplah percaya bahwa segala perkara dapat diselesaikan bersama dengan Yesus. Karena apa? Karena Yesus ada di perahu, saudara. Yesus ada di rumah tanggamu. Yesus ada di sekitar area di mana engkau sakit hari ini. Yesus ada di tengah gelombang masalah ekonomimu. Sebab Dia tidak meninggalkan kita. Dan Dia pasti akan menolong dan menyelesaikan semuanya. Kiranya renungan pagi ini memberkati kita. Dan ingat, takut adalah musuh dari iman. Oleh sebab itu, bangkitkan imanmu. Dan lawan ketakutan itu dengan sikap yang percaya kepada Yesus. Dengan sebuah sikap yang memiliki sebuah keyakinan, kepercayaan bahwa Yesus akan sanggup menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.